Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2469. Roan kemudian meninggalkan alam dimensi permata jiwa dengan penampilan yang berbeda sementara Ryan tetap tinggal untuk mengerjakan baju besi baru. Sekarang setelah kupikir-pikir, kalian semua menolak nama depan yang kuberikan pada armorku. Apa kalian punya ide bagus? Ryan bertanya pada Kentucky, yang baru saja akan kembali ke sarangnya di celis. Kentucky terkejut. Bukankah kau menyebutnya Circuitry Formation Armor? Kau bisa menyimpannya saja. Itu membosankan, jawab Ryan. Itu bukan nama, itu hanya jenis metode penempaan. Bagaimana dengan Super Coolant Spreading Armor? Itu bukan lem, tetapi menempel langsung ke tubuh. Ekspresi Kentucky menunjukkan rasa jijik. Melihat itu, Ryan pun mengurungkan niatnya. Lupakan saja apa yang kukatakan. Kentucky kemudian punya ide. Yah, kita punya ribuan kultivator yang tinggal di alam dimensi permata jiwa. Kenapa kamu tidak memberi mereka sedikit penjelasan tentang cara kerja baju besi baru ini dan meminta mereka untuk memberikan nama? Kamu bahkan bisa menawarkan hadiah untuk ide terbaik. Oh, mata Ryan berbinar. Bagus, aku akan segera melakukannya. Benar saja, Ryan menggunakan indera surgawinya dan memberitahu semua makhluk hidup di alam dimensi permata jiwa tentang perlengkapan barunya, termasuk binatang iblis yang cerdas. Yang terpenting, ia bahkan memiliki para ahli dari bumi, yang baru saja mulai berkultivasi. Melihat kemajuan orang-orang, Ryan tidak bisa menahan senyum. Sebelum Ryan meninggalkan sisi lain semesta dengan bantuan Kavan, ia memperoleh metode-metode alternatif kultivasi untuk ras-ras yang belum pernah dikultivasikan sebelumnya. Ia kemudian memberikan semua pengetahuan itu kepada orang-orang itu dan membiarkan mereka mengujinya sendiri. Lagi pula, tidak ada cara baginya untuk mengetahui mana yang baik atau buruk. Beberapa berhasil, yang lain hanya sebagian, dan beberapa tidak memberikan efek apapun. Meskipun demikian, Kavan tampaknya telah bekerja cukup keras pada masing-masing metode tersebut, karena bosan. Tidak ada satupun yang terbukti berbahaya. Bahkan ada beberapa yang mengolah tubuh, tetapi itu bukanlah teknik kultivasi tubuh. Sebaliknya, mereka menggunakan tubuh untuk menyimpan energi kultivasi, bukan dantian. Itu berbeda dari teknik kultivasi tubuh yang digunakan Ryan dan Roan karena teknik Kavan masih memungkinkan seseorang untuk melalui alam kultivasi secara normal. Pada akhirnya, orang-orang dari bumi menemukan 7 teknik dalam repertoar Kavan yang paling cocok untuk mereka. 4 di antaranya adalah teknik normal, yang mengandalkan pembuatan inti palsu yang mirip dengan dantian di dalam tubuh. 3 lainnya adalah teknik alternatif yang menggunakan tubuh seolah-olah tubuh itu adalah dantian. Satu-satunya masalah dengan kultivasi tipe tubuh tersebut adalah bahwa kultivasi tersebut cukup menyakitkan. Meski hasilnya tidak sebaik teknik kultivasi tubuh asli, kultivasi tersebut tetap memperkuat tubuh dan memungkinkan penggunanya untuk mengolah alam. Jika seseorang dapat mengatasinya, hasilnya akan jauh lebih besar. Ryan tidak ikut campur dalam keputusan orang-orang dan membiarkan mereka menggunakan apapun yang mereka inginkan. Pada akhirnya, sebaik apapun ketujuh teknik ini, orang-orang ini tidak dilahirkan untuk hidup di dunia kultivasi. Hasil yang mereka dapatkan dari kultivasi dengan teknik-teknik ini jauh di bawah apa yang dapat dicapai orang normal dari dunia kultivasi dengan teknik biasa. Untungnya bagi mereka, energi surgawi tidak menjadi masalah di alam dimensi permata jiwa. Konsentrasi di dalam selalu beberapa kali lebih tinggi daripada di luar, karena sistem mengumpulkan energi surgawi dalam jarak yang jauh di sekitar Ryan dan Roan dan memampatkan semuanya di dalam. Nah, kemampuan itu hanya ada karena anakan celis, tentu saja. Begitu orang-orang ini mencapai level yang cukup tinggi, Sister Orb akan mampu mengangkat batasan yang membuat sebagian besar energi surgawi menjauh dari tubuh mereka. Itu akan memungkinkan mereka untuk berkultivasi jauh lebih cepat daripada yang dapat mereka lakukan di luar alam dimensi permata jiwa. Bagaimanapun, semua orang di alam dimensi permata jiwa berhasil memasuki alam kultivasi pertama, alam transformasi tubuh. Selama mereka mencapai alam pengumpulan energi, Sister Orb dapat meningkatkan konsentrasi energi surgawi yang mencapai tubuh mereka. Di yayasan, pembatasan seperti itu tidak akan diperlukan lagi. Sekarang, tidak ada satu orang pun yang mengira mereka berada di dalam tipuan apapun di bumi.
Keuntungan mereka dan hal-hal yang dapat mereka lakukan di sini tidak mungkin dijelaskan dengan hukum bumi. Kultivasi benar-benar ada, dan mereka semua bersemangat untuk dapat meningkatkan kekuatan mereka. Di atas segalanya, mereka semua adalah peneliti atau orang-orang yang bekerja di bidang yang sama. Jika teknik kultivasi ini tidak sebaik teknik kultivasi asli untuk kultivator asli, mereka dapat dengan mudah mengerjakan jenis baru untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Tiba-tiba, suara Ryan bergema di benak semua orang. Ryan menjelaskan bahwa ia sangat suka memberi nama dan meminta semua orang untuk menanggapi pertanyaannya sebagai hiburan yang menyenangkan. Ia bahkan menjanjikan hadiah bagi yang bisa memberi nama terbaik untuk baju sirahnya. Tentu saja, Ryan tahu bahwa semua ini tidak terlalu penting. Baju zirah barunya tidak perlu diberi nama atau semacamnya. Ia hanya ingin bersenang-senang. Setelah itu, Ryan menggunakan formasi manipulasi waktu sistem dan meningkatkan waktu di alam dimensi permata jiwa sebanyak 10 kali lipat. Dengan semua inti energi asal surgawi yang mereka peroleh kembali di fasilitas di bawah tanah bumi, mereka sekali lagi dapat menggunakan beberapa inti tersebut untuk mempercepat waktu. Selain itu, hanya 10 kali percepatan tidak menghabiskan banyak energi, sehingga dapat dipertahankan cukup lama. Di luar, Rowan menggunakan indera surgawinya, yang menyebar dan bercampur dengan indera surgawi dari para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di sana. Dia mengabaikannya dan fokus pada percakapan yang dilakukan para kultivator. Tidak lama kemudian, dia mengetahui alasan pasukan itu dipanggil kembali ke kota. Bukan hanya pasukan ini. Sebaliknya, semua pasukan sekarang tampaknya bersiaga. Bab 2470. Benda itu sudah menghancurkan 5 kota lain, dan semakin kuat seiring pergerakannya, kata salah satu suara yang didengar Rowan. Saya mendengar bahwa itu diciptakan oleh para iblis untuk mengubah jalannya perang, kata seorang pembudidaya lain di suatu tempat. Seekor binatang iblis di tempat lain tampak sangat khawatir. Bagaimana jika ia terus menyerap lebih banyak jiwa? Saat Rowan mendengar semua cerita itu, ia berhasil mengumpulkan semua petunjuk untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang situasinya. Dengan itu, ia kembali ke kamar hotel dan memasuki alam dimensi permata jiwa sebelum memberitahu Ryan dan yang lainnya tentang hal itu. Dari apa yang terlihat, iblis jiwa telah muncul di alam dewa, dan ia sedang mengamuk. Soul Devil, Ryan, yang sedang mengerjakan armor, bertanya balik. Apakah itu Beelzebub? Tidak, jawab Rowan. Sepertinya ini adalah iblis jiwa yang benar-benar baru yang baru saja lahir. Selain itu, iblis jiwa ini tidak menyerap jiwa yang mati. Sebaliknya, tampaknya ia sangat mirip dengan iblis itu sendiri, hanya saja menyerap jiwa yang hidup. Aneh, Celis ikut campur dalam percakapan. Iblis jiwa yang tidak punya kecerdasan. Mereka hanya bertindak berdasarkan naluri, dan butuh waktu yang sangat lama sampai mereka punya kesempatan untuk memperoleh kesadaran. Para kultivator alam dewa kita seharusnya bisa melenyapkan makhluk ini dengan cukup mudah. Apa masalahnya? Itulah intinya, komentar Rowan. Iblis jiwa ini sangat cerdas, sudah memiliki kesadaran sejak pertama kali muncul. Tidak hanya itu, ia tampaknya memiliki semacam kemampuan sensorik yang mendeteksi keberadaan makhluk hidup apapun yang dapat mengancam keberadaannya. Begitu seorang kultivator yang terlalu kuat muncul, ia segera melarikan diri sebelum bagian lainnya berhasil mendekat untuk mendeteksi iblis jiwa dengan indera surgawinya. Itu lebih aneh lagi, Sister Orb masih merasa cerita itu sulit diterima. Itu hanya akan menjadi masalah jika kamu tidak bisa berteleportasi langsung ke kota yang diserang. Namun, jika kamu berteleportasi langsung ke sana dan menggunakan Divine Sense-mu segera setelah kamu tiba, bahkan Soul Devil ini tidak akan dapat melihatnya datang. Hal yang sama dapat dikatakan jika kamu menggunakan Spatial Gate untuk datang juga. Rowan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memeriksanya sebanyak itu. Namun, kenyataannya adalah bahwa Soul Devil ini tampaknya mampu melarikan diri bahkan dalam situasi yang disebutkan Sister Orb. Kenapa kita belum pernah mendengar tentang hal ini sebelumnya? Ryan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Karena awalnya itu bukan masalah besar, jawab Rowan. Soul Devil ini muncul beberapa waktu lalu. Namun karena terlalu lemah dan kerusakan yang ditimbulkannya terlalu kecil, kekuatan Realm of Gods mengabaikan keberadaannya. Bagaimanapun, perang lebih penting. Namun ketika Soul Devil mulai tumbuh cukup kuat untuk memusnahkan kota-kota, saat itulah Realm of Gods bergerak. Namun, Soul Devil terus melarikan diri setiap saat.
Belum lagi, kekuatannya terus meningkat tanpa henti, karena sudah dekat dengan alam dewa, jelas Roan. Tentu saja, orang-orang yang kudengar kabarnya tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Itu bukan informasi resmi. Namun, kemunculan Soul Devil ini sudah cukup untuk memaksa pasukan berhenti bergerak maju. Meski begitu, aku yakin ia telah tumbuh cukup kuat untuk menjadi masalah bahkan bagi para ahli alam dewa kita. Begitu ya, Ryan mengerti. Pakar alam dewa di pasukan itu mungkin memutuskan untuk bergabung untuk merebut atau menghancurkannya. Namun, membiarkan pasukan mereka tanpa pakar alam dewa untuk mempertahankan benteng itu sama saja dengan mengundang iblis untuk memusnahkan mereka. Tanpa pilihan lain, mereka terpaksa memanggil semua pasukan dari garis depan dan bergabung bersama mereka untuk menunggu. Tepat sekali. Roan mengangguk. Bukan hanya satu pasukan yang kita miliki di sekitar kota ini. Saat ini, kita memiliki lebih dari 5 pasukan di sini, dan hanya ada Volesve dan Flinyu yang melindungi mereka. Sebenarnya, seharusnya hanya Volesve, tetapi kau tahu mengapa Flinyu datang ke sini. Tetap saja, jika iblis jiwa ini baru saja lahir, memiliki kesadaran dan sudah cukup kuat untuk melarikan diri dari ahli alam dewa sungguh menggelikan. Aku berani bertaruh apapun bahwa iblis jiwa ini memiliki kekurangan yang besar. Mengapa? Tanya Kentaki. Hukum-hukum alam semesta memang tidak adil, tetapi juga tidak sepenuhnya menggelikan. Alam semesta tidak akan pernah mengizinkan kelahiran sesuatu yang dapat tumbuh kuat secepat ini tanpa kekurangan yang besar. Jika aku boleh menebak, mungkin aku akan mengatakan bahwa keberadaan iblis jiwa ini dipertaruhkan. Ia harus terus menyerap jiwa-jiwa yang hidup tanpa henti, atau ia mungkin akan menderita sesuatu yang sangat buruk. Jika tidak, apakah menurutmu tindakan yang cerdas untuk terus muncul dan menghancurkan begitu banyak kota? Roan setuju dengan Suster Orb. Dia benar. Jika dia benar-benar memiliki kecerdasan, dia pasti tahu bahwa melakukan hal seperti itu akan menarik perhatian para ahli alam dewa di pihak kita. Namun, dia terus bermain api. Kemungkinan besar, dia tidak punya pilihan lain selain terus melakukannya. Pada akhirnya, Kentaki mengangkat bahunya. Yah, memangnya kenapa? Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Iblis jiwa yang dapat menimbulkan masalah bagi para ahli alam keilahian kita. Maaf untuk mengatakan ini, tapi, itu bukan sesuatu yang dapat kita ganggu. Roan tahu itu. Kentaki benar. Meskipun demikian, kita setidaknya perlu tahu apa yang sedang terjadi, dan sekarang kita tahu. Mari kita coba hindari tempat-tempat di mana monster ini mungkin muncul di masa mendatang. Alam dewa terlalu besar, tidak mungkin kita akan menabrak benda seperti itu, Kentaki menambahkan. Namun, Ryan dan Roan tidak begitu yakin. Bagaimanapun, mereka memiliki fitur daya tarik takdir kesayangan mereka dari sistem. Roan bahkan bertanya-tanya apakah ide yang bagus untuk pergi mencari dan mempelajari hal itu. Bab 2471. Seiring berlalunya hari di luar, minggu demi minggu berlalu di alam dimensi permata jiwa. Akhirnya, Ryan keluar dari sana, langsung menuju pusat pendakian. Di sana, ia bertemu dengan pekerja yang sama seperti sebelumnya. Hai, maaf atas keterlambatannya. Aku sedang sibuk mengerjakan beberapa hal, kata Ryan. Serene Gold Filamensku seharusnya sudah ada di sini, kan? Pekerja itu mengangguk cepat. Ya, Tuan. Tolong berikan lencana Anda agar saya dapat mengambil poin merit Anda, jawab pekerja itu. Prosesnya cukup cepat karena filamen telah dipisahkan untuk Ryan. Beberapa menit kemudian, pekerja itu kembali dari tempat penyimpanan dengan sebuah cincin spasial. Ini, tolong periksa apakah ada 1.700 gram di dalamnya. Ryan tersenyum dan segera mengirimkan indera surgawinya ke dalam. Senyum segera muncul di wajahnya saat ia memastikan jumlah filamen yang tepat. Kerja bagus. Ryan kemudian melemparkan cincin spasial lainnya kepada pekerja itu dan pergi. Pekerja itu terkejut sejenak dan melihat ke dalam. Ada beberapa ratus batu surgawi tingkat 3 di dalamnya. Astaga, bagi Ryan, pada levelnya, batu surgawi seperti itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai uang receh lagi. Namun, bagi seseorang setingkat pekerja itu, ini adalah sebuah keberuntungan. Ryan kembali ke hotel dan, akibatnya, ke alam dimensi permata jiwa. Berkat filamen emas tambahan, Ryan mampu menguji beberapa hal yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Ia kehilangan sedikitnya 200 gram, tetapi hasil yang ia dapatkan benar-benar sepadan. Sekarang,
Seharusnya sudah waktunya. Ryan kemudian berteleportasi ke tempat Sister Orb berada. Rowan kebetulan juga menunggu di sana. Mengapa harus menunggu sampai sekarang untuk membeli upgrade? Tanya Rowan dengan bingung. Saya belum sepenuhnya beradaptasi dengan level penempaan saat ini dan terbiasa dengan perlengkapan di bengkel pandai besi, jadi membeli level berikutnya akan membuat saya kehilangan kendali permainan, jelas Ryan. Tapi kau memang menempa senjata baru kita, bukan? Rowan merasa aneh. Ya, jawab Ryan. Namun, armor kami jauh melampaui tingkat kesulitan senjata kami. Saya pikir saya sudah siap, tetapi baru setelah mencoba meningkatkan armor dengan Serene Gold filamen tambahan, saya menyadari beberapa kekurangan terakhir dalam teknik saya. Itulah sebabnya saya butuh beberapa minggu tambahan untuk memperbaikinya. Ini juga akan membantu dalam penghapusan energi Extinction Sphere dari fragmen nanti, jadi penantian ini sepadan. Rowan mengangguk. Kalau begitu, tidak apa-apa. Pokoknya, mari kita selesaikan saja. Seketika, Ryan dan Rowan menyentuh kontrol orb dan mengirimkan Divine Sense mereka ke dalamnya. Tak lama kemudian, daftar lengkap peningkatan yang tersedia muncul di benak mereka. Lihat Auxiliary Chapter, Chapter 0, jika Anda ingin melihat daftar lengkapnya. Pandangan mereka pertama kali tertuju pada bengkel pandai besi. Peningkatan bengkel pandai besi permata jiwa level 51000000 poin takdir. Kakak Orb, berapa banyak poin takdir yang kita miliki saat ini? Tanya Rowan. 1.533.215 poin takdir. Suster Orb langsung menjawab. Ryan dan Rowan ingin menyimpan poin takdir untuk membeli domain ketidakseimbangan kultivasi Yin Yang. Sayangnya, benda itu berharga 5 juta poin takdir. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan poin sebanyak itu sekarang karena hanya misi yang dapat memberikan poin takdir. Ryan tidak membuang waktu lagi. Baiklah, mari kita mulai. Peningkatan bengkel pandai besi permata jiwa level 51000000 poin takdir. Konfirmasi pembelian. Ya, poin takdir, 1.533.215. Peningkatan dimulai. Seketika, bengkel pandai besi di kejauhan diselimuti cahaya perak dari hukum tata ruang. Hingga saat ini, bengkel tersebut tetap berukuran sama seperti di level 1, hanya saja menambahkan lebih banyak peralatan di dalamnya karena awalnya dibuat dalam keadaan kosong. Ryan menambahkan banyak peralatan selain yang diperoleh melalui sistem, jadi memang menjadi sedikit sempit selama bertahun-tahun. Namun, ukuran cahaya perak itu dengan cepat membesar saat hukum spasial bercampur dengan hukum lain dari planet sistem, menciptakan bengkel yang sama sekali baru. Si kembar menyaksikan pertunjukan itu selama lebih dari 3 jam hingga akhirnya, cahaya perak itu menghilang, memperlihatkan fasilitas baru itu. Itu perubahan yang cukup besar. Ryan melihat ke arah bengkel, yang sekarang 5 kali lebih besar dari sebelumnya. Dia juga melihat banyak sekali rune formasi sirkuit kecil, dan dengan pengetahuannya, dia bisa mengetahui jenis rune itu. Rune spasial, gumamnya, yang membuatnya sedikit bingung. Dia tidak membuang waktu dan memeriksa sistem lagi karena selalu menunjukkan apa yang disediakan setiap level setelah dibeli. Lokakarya pandai besi level 05, level ini memungkinkan untuk memindahkan seluruh lokakarya keluar alam dimensi permata jiwa sambil tetap menjaga fitur-fitur sistem tetap tersedia. Peringatan, jika pengguna bergerak terlalu jauh dari lokakarya saat berada di luar, lokakarya akan kehilangan efeknya. Itu seperti sekte sistem kita yang dapat diteleportasi masuk dan keluar dari alam dimensi permata jiwa, komentar Rowan. Hanya saja kita meninggalkan sekte sistem di wilayah ras naga sejak lama. Ryan cukup bersemangat. Tidak bisakah kau lihat? Kemampuan ini menyelesaikan masalah utama mengenai penyempurnaan fragmen yayasan semesta. Aku tidak dapat membawa fragmen itu ke dalam karena energi Extinction Sphere akan merusak sistem permata jiwa. Sekarang karena aku dapat membawanya keluar, masalah ini terpecahkan. Rowan menyipitkan matanya. Tetapi apakah Anda memiliki apa yang dibutuhkan untuk menyempurnakan fragmen fondasi semesta? Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda ingin meningkatkan bengkel karena Anda ingin melihat apakah sistem tersebut dapat menyediakan beberapa kemampuan untuk memungkinkan penyempurnaan tersebut. Peningkatannya sudah selesai, tetapi bengkel itu sendiri tidak memperoleh kemampuan atau peralatan baru. Yah, itu benar. Ryan harus mengakui bahwa Rowan benar. Kurasa aku perlu meningkatkannya lagi. Mari kita periksa level berikutnya.
Peningkatan bengkel pandai besi permata jiwa level 06.500000 poin takdir. Ryan menghela napas lega. Untungnya, kita punya poin takdir yang cukup. Mungkin akan cukup untuk level berikutnya juga. Ryan kemudian bertanya, Suster Orb, apakah mungkin untuk memberitahu apa yang dilakukan level 06? Tidak, jawab Suster Orb. Aturan yang sama seperti sebelumnya. Kemampuan yang diperoleh hanya ditampilkan setelah peningkatan selesai. Bab 2472. Rowan tidak keberatan saat itu. Ini adalah sesuatu yang kita butuhkan terlepas dari efeknya. Mari kita beli saja dan berharap itu akan berguna bagimu selama penyempurnaan fragmen. Ngomong-ngomong, sekarang setelah kamu bisa membawa workshop keluar, apakah kamu bisa menyempurnakan fragmen? Ryan merenung sejenak dan menyipitkan matanya. Sulit untuk mengatakannya. Tidak diragukan lagi peralatan bengkel permata jiwa yang sudah kumiliki akan membantu. Namun, apakah aku dapat memurnikan fragmen atau tidak adalah sesuatu yang baru akan ku ketahui setelah mencobanya. Namun, satu hal yang pasti. Jika aku tidak dapat menggunakan bengkel, maka aku pasti tidak akan mencobanya. Ryan dan Rowan lalu mengirimkan indera surgawi mereka ke dalam Soul Gem Orb dan mengakses opsi tersebut. Peningkatan bengkel pandai besi permata jiwa level 06.500000 poin takdir. Konfirmasi pembelian. Ya, poin takdir, 1.433.215. Peningkatan dimulai. Sekali lagi, Soul Gem Workshop diselimuti cahaya perak hukum spasial. Namun, workshop itu sendiri tidak berubah dari waktu ke waktu. Sebaliknya, perubahan terjadi di dalam. Peralatan baru segera terbentuk, terbuat dari rune formasi sirkuit dan teknologi bumi. Sekitar 1 jam kemudian, cahaya perak menghilang tanda peningkatan berakhir. Mari kita periksa sekarang. Lokakarya pandai besi permata jiwa level 06. Beberapa peralatan ditambahkan. Ryan langsung bingung. Beberapa peralatan. Rowan sudah berjalan ke arah bengkel pandai besi. Jangan buang-buang waktu lagi, dan mari kita periksa apa yang kamu punya. Ini akan lebih cepat daripada menebak. Ryan segera menyusul dan memasuki bengkel. Karena bengkel itu 5 kali lebih besar dari sebelumnya, ada banyak ruang kosong di sana. Namun, sekarang setelah level 6 diperoleh, semua ruang kosong itu menghilang, digantikan oleh beberapa jenis pemrosesan dan pemurnian logam. Oh, mata Ryan berbinar. Ini adalah unit penyaringan. Dan ini adalah peralatan pemurnian elektrolisis. Apakah ini menggunakan energi surgawi? Aku ingin tahu apa bedanya. Hei, lihat. Demineralizer dan unit pengering. Semuanya bekerja dengan energi surgawi. Bahkan ada pabrik penghancur abu. Mesin bubut, mesin bor, mesin gerindra, mesin pembentuk, mesin broaching, mesin hobbing. Semuanya ada di sini. Ryan menoleh ke kanan dan kiri, mengamati semuanya. Ia mengenali sebagian besar peralatan, meskipun jelas peralatan itu dapat melakukan lebih banyak hal daripada peralatan bumi. Semuanya menggunakan energi surgawi dan bahkan dapat memanipulasi elemen untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Aku harus mengujinya. Aku harus menguji semuanya, kata Ryan, bersemangat. Rowan, jelas, tidak merasakan kegembiraan yang sama seperti Ryan. Yang ingin ku ketahui adalah apakah kau dapat menggunakan ini untuk menghilangkan energi Extinction Sphere dari fragmen Universe Foundation di tangan Huban. Baru saat itulah Ryan terbangun dari mimpinya. Oh, benar, ya, aku tidak bisa menjaminnya. Namun, dengan semua benda ini, aku bisa mencoba menggunakan logam lain untuk membuat semacam penyerap guna menghilangkan energi Extinction Sphere. Dan ini hanyalah salah satu ide yang ada dalam pikiranku. Pemurnian juga bisa dilakukan, meskipun aku tidak yakin bagaimana melakukannya sekarang. Aku perlu menggunakan semua mesin ini bersama dengan yang sudah kumiliki untuk mencobanya. Suster Orb tiba-tiba bertanya. Kita memiliki fragmen yayasan semesta di alam dimensi permata jiwa. Mengapa kalian tidak menggunakannya saja untuk menguji teori kalian? Meskipun fragmen yang kita miliki merupakan gabungan dari berbagai fragmen, dan mereka tidak memiliki energi Extinction Sphere, itu tetap merupakan fragmen yang nyata. Kalian dapat mencoba menyerap sebagian energi lain yang mereka lepaskan. Ryan menatap Suster Orb dan langsung mengangguk. Itu ide yang bagus. Kepalamu. Rowan mengeluh. Bagaimana kalau kau merusak fragmen kami? Kami akan celaka. Ryan menggelengkan kepalanya.
Jangan khawatir. Aku jelas tidak akan mencoba apapun yang dapat membahayakan fragmen besar kita. Pertama-tama, aku bahkan tidak akan menyentuhnya sebelum aku benar-benar memahami cara kerja peralatan Soul Gem Workshop yang baru, yang jelas berbeda dari yang ada di bumi. Ryan melanjutkan. Namun, ada terlalu banyak tambahan di bengkel pandai besi. Butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hingga aku bisa memanfaatkan semuanya dengan baik. Apakah kau yakin tidak akan ada risiko pada pecahan kita? Tanya Roan dengan mata menyipit. Ryan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, aku tidak bisa menjamin. Namun, menggunakannya untuk pengujian akan membuat kemungkinan besar fragmen Huban akan ditangani dengan benar. Manfaatnya jauh melampaui risikonya. Menurutku, tidak menggunakan fragmen besar kita untuk pengujian dan kemudian mencoba menghilangkan energi extinction sphere akan lebih mungkin menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Pada akhirnya, Rowan hanya bisa menerimanya. Baiklah. Namun, sebaiknya kau benar-benar menguasai semua ini sebelum kau menyentuh fragmen yang kita miliki. Kau bilang beberapa tahun, bukan? Kalau begitu, mari kita buat 10 tahun. Selama 10 tahun ke depan, kau tidak akan melakukan apapun selain membiasakan diri dengan bengkel pandai besi barumu. 10 tahun. Ryan merenungkannya. Kurasa aku tidak akan membutuhkan waktu selama itu. Tapi, aku mengerti apa yang kau khawatirkan. Baiklah, biarkan aku menghabiskan 1 dekade untuk hal-hal ini. Namun, aku akan membutuhkan banyak biji dan material lain untuk menguji semuanya. Rowan mengangguk. Kami punya lebih dari cukup batu surgawi untuk membeli apa yang kau butuhkan. Selain itu, akan lebih baik jika kau berlatih di luar. Hah? Ryan bingung. Kenapa kau ingin aku melakukannya di luar? Jelas, lanjut Rowan. Karena jika kau menghabiskan 10 tahun di luar, kita akan menghabiskan setidaknya 100 tahun di dalam alam dimensi permata jiwa. Ini adalah kesempatan yang baik untuk berkultivasi, yang sudah lama tidak kita lakukan. Dan itu jika kita hanya mempertahankan kecepatan 10 kali lipat. Kita pasti mampu melakukan lebih dari itu dan memiliki inti energi asal surgawi yang tersisa. Ryan harus mengakui bahwa itu adalah ide yang bagus. Itu seharusnya sesuai dengan misi Luan juga. Baiklah, kami akan mengikuti rencanamu. Bab 2473. Berbicara tentang Luan mengingatkan Ryan pada sesuatu. Oh, benar. Apakah kita bisa memasuki alam ruang waktu tanpa pil milikmu itu? Saat itu, Rowan berkata bahwa ia akan meramu pil yang akan jauh meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum. Pil milik Rowan adalah pil pikiran kegelapan, yang membutuhkan bunga juniri. Luan dikirim ke wilayah ras roh untuk mencarinya. Pil Ryan adalah pil pembersih cahaya, yang membutuhkan ramuan salju Cidreira. Mengenai tempat untuk menemukan ramuan ini, itu hanya mungkin di surga. Terakhir, ada pil untuk celis, pil kehidupan bumi. Pil ini membutuhkan material elemen kayu dengan sedikit hukum kayu. Mereka tidak tahu di mana bisa menemukan sesuatu seperti itu, jadi mereka mengajukan permintaan di pasar online untuk mendapatkannya. Kentucky tidak menjadi masalah karena ia memiliki afinitas cahaya dan kegelapan. Sederhananya, pil Ryan dan Rowan akan sama bermanfaatnya baginya. Suster Orb kemudian menjawab pertanyaan Ryan. Tentu saja, kau bisa. Kenapa kau tidak bisa memasuki alam ruang waktu? Hanya saja begitu kau sampai di sana, kau harus memahami hukummu sendiri. Pil Rowan hanya ada untuk membantumu melakukannya berkali-kali lebih cepat. Bukannya kau tidak bisa melakukannya sendiri. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada mereka yang belum mengembangkan pil yang mirip dengan pil Rowan? Rowan setuju. Benar sekali. Kalau dipikir-pikir, apakah kamu sudah memeriksa pasar online? Mungkin, seseorang memposting sesuatu yang berhubungan dengan material elemen kayu milik celis dengan hukum kayu. Kita bisa keluar dan menghubungkan ke sistem komunikasi untuk memeriksa, kata Ryan. Kita bisa melakukannya nanti, Rowan tidak terburu-buru. Ryan kemudian memikirkan sesuatu. Rowan, sekarang setelah aku meningkatkan bengkel pandai besiku, tidakkah kau ingin meningkatkan bengkel alkimiamu juga? Jumlah poin takdir seharusnya sama, jadi kita punya cukup untuk menaikkannya ke level 06. Seperti yang kau lihat, level 06 benar-benar memberikan peningkatan besar pada bengkel pandai besi. Namun, Rowan langsung menolak ide itu. Tidak perlu. Saat ini, semua pil yang ingin aku buat sudah bisa kubuat dengan peralatan yang ada di tanganku.
Tetapi bagaimana jika kadar baru itu meningkatkan kekuatan pil? Tanya Ryan. Bukankah itu akan membantu kita dalam jangka panjang? Rowan sudah memikirkan kemungkinan itu. Itu mungkin terjadi, mungkin juga tidak. Namun, aku lebih suka menyimpan poin-poin ini untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan domain ketidakseimbangan kultivasi yin-yang. Dalam pertempuran mendatang, itu akan sangat membantu. Domain sistem tersebut mampu mengurangi kekuatan musuh hingga setengah wilayah. Namun, setiap detik sistem tersebut bekerja, sistem tersebut menghabiskan 1000 poin takdir. Itu juga bukan masalah utamanya. Sebaliknya, untuk membeli peningkatan ini saja, biayanya adalah 5 juta poin takdir. Setelah membeli 2 peningkatan bengkel pandai besi, mereka sekarang hanya memiliki 933.215 poin tersisa. Masih ada jalan panjang di depan untuk mengumpulkan sisanya. 5 juta poin takdir, Ryan bertanya-tanya apakah itu sepadan dengan penantian. Yah, kaulah alkemis di sini. Jika itu yang kau inginkan, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, sebelum mereka dapat menyelesaikan masalah itu, Celis langsung mengeluh. Tunggu, hanya itu. Ryan melihat ke arah pohon raksasa di kejauhan. Kau mendengar pembicaraan kita? Tentu saja, jawab Celis. Tidak ada seorang pun di Void Tempering Realm dan di atasnya di Dimensional Realm ini yang tidak menyadari perubahan mendadak dalam hukum spasial selama peningkatan bengkel pandai besi Anda. Celis melanjutkan, aku tidak berencana untuk mengatakan apapun. Namun, Rowan, domain ketidakseimbangan yin dan yang milik sistem mungkin bagus. Namun, itu bukanlah kekuatan kita yang sebenarnya. Kau membuang kesempatan untuk berkultivasi lebih cepat, yang akan berubah menjadi kekuatan kita sendiri untuk digunakan kapan saja kita mau. Kupikir kau selalu memprioritaskan kekuatan individu kita di atas segalanya, bukan? Ryan dan Sister Orb menatap Rowan. Benar saja, kata-kata Celis memiliki pengaruh, dilihat dari ekspresinya. Ryan kemudian memukul besi itu saat besi itu masih panas. Kau tahu Celis benar. Jadi bagaimana jika kita tidak bisa membeli domain itu? Sejauh yang kita tahu, kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkan 5 juta poin takdir untuk membelinya. Tapi bagaimana dengan peningkatan bengkel alkimia? Setidaknya yang ini adalah peningkatan yang terjamin dengan poin yang kita miliki sekarang. Rowan terus memikirkan pro dan kontra dari ide tersebut. Ryan dan Rowan sebelumnya tidak ingin memperbarui bengkel mereka karena mereka merasa hal itu tidak perlu. Namun, setelah mereka melihat apa yang dapat dilakukan oleh bengkel level 06 milik Ryan, ia harus mengakui bahwa memperbaruinya mungkin merupakan tindakan terbaik. Paling tidak, hal itu memang dijamin akan membuahkan hasil. Baiklah. Ayo kita beli level kelima dulu. Begitulah, jawab Celis. Bagaimanapun, apapun yang dapat membantunya berkultivasi lebih cepat adalah prioritas utama bagi maniak kultivasi ini. Ryan tersenyum dan mengangguk. Ryan dan Rowan lalu menyentuh kontrol orb dan menuju ke Alchemy Workshop Option. Peningkatan lokakarya alkimia permata jiwa level 510000 poin takdir. Konfirmasi pembelian. Ya, poin takdir, 933.215. Peningkatan dimulai. Benar saja, kedua bengkel tersebut bekerja dalam bentuk yang sama oleh sistem. Bengkel alkimia Rowan meningkat sekitar 5 kali lipat ukurannya, sekarang ditutupi oleh rune formasi sirkuit spasial yang tak terhitung jumlahnya. Bengkel alkimia Rowan juga dapat dipindahkan keluar alam dimensi permata jiwa jika ia menginginkannya. Setelah melihat itu, Ryan dan Rowan dapat membayangkan efek level berikutnya. Peningkatan lokakarya alkimia permata jiwa level 650000 poin takdir. Konfirmasi pembelian. Ya, poin takdir, 833.215. Peningkatan dimulai. Setelah selesai, Ryan dan Rowan masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Kini, berbagai jenis peralatan memenuhi bengkel besar itu, semuanya terkait dengan manipulasi obat-obatan dan pil. Bengkel itu sangat canggih dalam hal pembentukan sirkuit dan teknologi sehingga ruang di dalamnya tertutup rapat. Bengkel itu bahkan memiliki semacam kemampuan pembersihan otomatis melalui rune pembentukan sirkuit yang tidak meninggalkan setitik debu pun, sempurna untuk jenis pekerjaan yang akan diselesaikan di sana. Rowan tidak bisa menahan senyum tipis. Tidak buruk sama sekali. Bab 2474.
Ryan tidak dapat memahami sebagian besar kegunaan peralatan itu, jadi dia tidak tinggal lama di sana. Baiklah, kamu tinggal di sini dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku akan keluar untuk memeriksa pasar daring. Rowan mengangguk saat ia mulai memeriksa instruksi untuk berbagai jenis peralatan. Sama seperti Ryan, ia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbiasa dengan semua itu. Sekarang setelah kupikir-pikir, Ryan mendapatkan beberapa spesialis di bidang pengobatan dari bumi. Mungkin ada baiknya untuk mencoba menyeret mereka semua ke sini dan bekerja sama. Hanya saja aku harus mengajari mereka tentang alkimia dari awal. Tapi sekali lagi, aku punya banyak tanaman herbal untuk digunakan di kebun yang kutinggalkan untuk dirawat celis. Saat Rowan merencanakan langkah selanjutnya, Ryan meninggalkan Solgem Dimensional Realm dan memeriksa pasar daring. Ia telah meninggalkan hadiah yang sangat besar untuk semua jenis material elemen kayu dengan sedikit petunjuk tentang hukum kayu. Jika Ryan dapat memperolehnya secara langsung, Ryan akan membayar penuh. Jika yang ia dapatkan hanyalah informasi, ia tetap akan membayar sejumlah uang yang cukup besar. Akan tetapi, meskipun sudah ada selama ini, sama sekali tidak ada berita tentangnya. Tidak seorang pun meninggalkan pesan di pasar daring, terlepas dari apakah mereka memiliki materi atau hanya informasi tentang sesuatu yang mirip dengannya. Baru saat itulah Ryan mengingat sesuatu. Benar, aku benar-benar bodoh. Seseorang harus setidaknya berada di alam ruang waktu untuk dapat merasakan hukumnya. Itulah sebabnya hampir tidak ada informasi. Bahkan jika seseorang di bawah alam ruang waktu mendapatkan material hukum kayu, mereka mungkin tidak akan mengetahuinya. Ryan benar, banyak sekali kultivator, binatang iblis, dan roh telah melihat permintaannya. Banyak sekali dari mereka yang memiliki material elemen kayu tingkat tinggi, apalagi informasi tentang item tersebut. Namun, fakta bahwa Ryan meminta material tersebut memiliki sedikit hukum kayu membuat mereka semua menghela napas dalam penyesalan di hadapan pembayaran besar itu. Lebih dari 99% ahli yang melihatnya bahkan tidak tahu apa yang dibicarakan Ryan. Saat itulah Ryan memikirkan Flinyu dan Volesve. Mungkin. Tanpa berpikir dua kali, Ryan mengeluarkan lencana komunikasinya dan mengirim pesan kepada Flinyu dan Volesve. Ia mendapatkan nomor mereka setelah memberikan Kavans Jade Slip kepada mereka. Ia menjelaskan apa yang ia butuhkan dan membiarkannya begitu saja. Ia dapat menghubungi mereka secara langsung, tetapi ia tidak terburu-buru dan tidak ingin mengganggu para ahli alam dewa tingkat puncak jika memungkinkan. Namun, Ryan tidak meminta mereka untuk memberinya materi tersebut. Yang ia minta hanyalah daftar materi elemen kayu yang berisi hukum kayu di dalamnya. Ia kemudian akan mencari materi tersebut untuk celis nanti. Dengan begitu, ia tidak akan terlihat menyalahgunakan haknya untuk meminta bantuan dari kedua ahli ini. Anehnya, Ryan menerima pesan kurang dari semenit kemudian. Ryan benar-benar membuat keputusan yang tepat. Karena Ryan tidak menanyakan materi secara langsung dan meminta informasi tentangnya, Flinyu tidak terlalu mempermasalahkannya dan hanya memberikan 3 nama yang dikenalnya. Inti pohon Lahamina. Pohon Lahamina dapat ditemukan di benua Lahamina, sebuah benua di pinggiran alam dewa. Akan tetapi, sebagian besar pohon Lahamina tidak memiliki inti. Jika ada, itu karena mereka telah menjadi tanaman iblis, sama seperti celis. Selain itu, bahkan jika aku menemukan satu yang memiliki inti, masih belum ada jaminan bahwa ia akan memiliki sedikit hukum kayu di dalamnya. Yah, aku tidak benar-benar ingin keluar dan membunuh makhluk hidup tanpa alasan. Yang kedua disebut apa? Hihihihi rumput gunung. Apa-apaan nama ini? Mereka dapat ditemukan di pegunungan yang memiliki nama menakjubkan yang sama. Pegunungan ini terletak di benua Pragi, salah satu benua tengah alam dewa. Namun, rumput ini sangat didambakan untuk alkimia. Setiap rumput ini yang muncul di pasaran akan cepat terjual habis. Tidak hanya itu, hanya mereka yang telah melampaui usia lebih dari 10.000 tahun yang memiliki peluang kecil untuk memiliki sedikit hukum kayu. Ryan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tidak mungkin aku akan menemukan rumput yang memiliki hukum kayu. Dari uraian yang diberikan oleh senior Flinyu, rumput-rumput ini jarang memiliki kesempatan untuk melampaui usia 100 tahun sebelum dipanen. Pegunungan ini penuh dengan petani yang mencari rumput ini untuk mendapatkan keuntungan cepat. Satu-satunya cara tampaknya adalah membeli beberapa rumput muda, yang sudah keras,
lalu menanam rumput dan menunggu hingga mencapai usia yang dibutuhkan. Dan itu pun kemungkinan besar tidak akan berhasil karena hanya ada kemungkinan rumput memperoleh beberapa hukum kayu. Yah, Rowan juga tidak bisa menunggu selama 10.000 tahun. Ryan melanjutkan, coba kita lihat, bunga iblis menyimpang. Bunga ini cukup umum dan biasanya hancur dimanapun ia muncul. Itu karena bunga ini mengandung racun kuat yang tidak hanya dapat membunuh penggunanya tetapi juga menyebabkan bencana bagi tanah tempat ia tumbuh, bahkan dapat memengaruhi lingkungan alam hingga beberapa ratus kilometer. Jika dibiarkan, efeknya akan terus menyebar, dan akan segera berkembang biak, dengan mudah menghancurkan kehidupan tanaman hingga puluhan ribu kilometer. Bunga ini paling banyak ditemukan di wilayah binatang iblis, dekat benua yang disebut negeri iblis berbunga. Bahkan ada regu binatang iblis yang dipimpin oleh binatang iblis teratas di benua itu yang berkeliling mencari bunga ini sehingga mereka dapat menghancurkannya secepat mungkin. Ryan mengerti. Jelas sekali bunga ini menyerap energi kehidupan semua tanaman lain di sekitarnya. Bunga ini mengingatkanku pada celis, yang merupakan cedar penelan dunia. Bedanya, celis menyerap energi kultivasi, sedangkan bunga ini menyerap energi kehidupan tanaman. Mari kita lihat, bunga iblis menyimpang apapun yang telah menyerap kehidupan tanaman sejauh 10.000 km memiliki peluang besar untuk memperoleh sedikit hukum kayu. Hanya saja bunga ini juga memiliki racun yang sangat mematikan, jadi orang mencoba menggunakannya. Jika mereka menggunakannya, mereka harus berhati-hati. Ryan tersenyum menanggapi, racun, aku ragu Rowan akan peduli dengan hal semacam itu. Kalau begitu, itu adalah negeri setan berbunga. Bab 2475. 10.000 kilometer mungkin terlihat jauh, tetapi dalam konteks alam dewa, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai sebutir pasir di pantai-pantai di seluruh dunia. Ryan berpikir akan jauh lebih mudah untuk pergi ke sana melalui formasi teleportasi dan mencari bunga ini sendiri. Namun, Rowan menentang gagasan itu. Jika kau terus bepergian, bagaimana kau akan menguasai peralatan baru di bengkel pandai besimu? Semakin cepat kita bisa mendapatkan pecahan huban, semakin baik. Begitukah? Ryan bertanya-tanya. Kalau begitu, yang bisa kulakukan hanyalah meninggalkan pesan di pasar online agar orang lain mencarinya untukmu. Kecuali, tentu saja, kau memutuskan untuk pergi ke sana sendiri. Rowan juga menolak ide itu. Saya memutuskan untuk mendatangkan spesialis dalam aplikasi pengobatan yang Anda bawa dari bumi dan mengajari mereka alkimia. Itu akan memberi saya peluang lebih tinggi untuk meramu pil bagi kita setelah memasuki alam ruang waktu. Cukup posting permintaan tersebut di pasar daring. Jika tidak ada jawaban saat kita selesai membiasakan diri dengan peralatan baru, kita dapat mempertimbangkan untuk pergi ke sana sendiri. Baiklah, Ryan mengangguk dan segera mengakses pasar daring dengan lencana komunikasinya. Ia mengubah permintaannya sebelumnya. Sekarang, ia mencari bunga iblis menyimpang, bunga yang telah menyerap lebih dari 10.000 km kehidupan tanaman. Itu belum semuanya. Ryan juga tahu dua material hukum kayu lain yang disebutkan Flinyu. Karena itu hanya permintaan pasar online, ia mungkin juga menaruh kedua item itu di sana. Siapa tahu, mungkin seseorang memiliki item yang dibutuhkan Rowan untuk pil celis. Tak lama kemudian, permintaan untuk bunga iblis menyimpang, rumput gunung hihihihihi, dan inti pohon bumi lahamina muncul di pasar online. Semuanya memiliki kriteria khusus yang harus dipenuhi sebelum disajikan. Dengan begitu, Ryan mencegah para ahli dengan barang-barang yang tidak berguna mendatanginya. Ryan kemudian berkeliling pasar di kota dan juga pasar online. Baik Ryan maupun Rowan memiliki banyak materi yang mereka inginkan untuk pelatihan berikutnya, jadi mereka mengumpulkan semuanya terlebih dahulu. Sekitar seminggu kemudian, Ryan akhirnya pergi ke formasi teleportasi di kota, pergi setelah membayar biaya. Kembali ke wilayah ras humanoid, ada sebuah kota bernama Delanvis. Kota itu terletak di benua Umotis, yang cukup jauh dari pusat alam dewa dan peperangan. Tiba-tiba, salah satu formasi teleportasi jarak jauh di kota itu aktif, memancarkan cahaya perak sesaat. Ketika cahaya itu menghilang, seorang pria parubaya dengan wajah lelah melangkah keluar. Ia diterima oleh para pekerja di sana, yang menyadari bahwa kultivasinya cukup tinggi. Namun, ia hanya menyingkirkan mereka dan meninggalkan kota itu. Ia tidak ingin berurusan dengan siapapun saat itu.
Dia menempuh perjalanan beberapa ribu kilometer dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya berhenti. Setelah memeriksa sekelilingnya dengan indera surgawinya, dia membuka gerbang spasial dan pergi sekali lagi. Dia baru berhenti setelah mendekati penghalang benua. Tentu saja, tidak ada lagi penghalang benua karena penghalang itu telah dinonaktifkan. Penampilan pria parubaya itu kemudian berubah. Benar saja, itu tidak lain adalah Ryan, yang tidak ingin diikuti. Dia memilih lokasi khusus ini karena berada di ujung tempat lencana komunikasinya bekerja. Dengan begitu, dia akan memiliki privasi selama beberapa tahun ke depan saat dia dan Rowan bekerja dan bercocok tanam. Pada saat yang sama, dia akan tahu jika seseorang memutuskan untuk menerima tawarannya di pasar online. Ryan kemudian memilih sebidang tanah terbuka yang tidak ditinggali siapapun dan mulai bekerja pada formasi penyembunyian. Diputuskan bahwa Ryan dan Rowan akan bekerja di bengkel pandai besi dan alkimia mereka di luar sementara Celis dan Kentucky bercocok tanam di dalam dengan waktu yang lebih cepat. Ryan mengerjakan formasi penyembunyian itu selama seharian penuh, memastikannya memiliki level yang cukup tinggi agar tidak terdeteksi oleh siapapun di bawah alam pengendali ruang. Karena dia cukup jauh dari pusat alam dewa, ahli di level itu jarang, jadi seharusnya cukup aman. Tiba-tiba, energi surgawi lingkungan bergeser ke arah formasi, menyebabkannya aktif. Pada saat berikutnya, area seluas hanya 20 km telah tertutup oleh formasi. Tidak perlu area yang besar, dan 20 km sudah cukup berlebihan untuk apa yang dibutuhkan Ryan dan Rowan. Setelah daratan ditutupi oleh formasi tersebut, tidak ada yang berubah sama sekali. Namun, apapun yang dimasukkan ke dalamnya pasti tidak akan terlihat dari luar. Fiuh, akhirnya siap, komentar Ryan dengan ekspresi puas. Asteris mengerikan. Asteris. Rowan muncul di sampingnya seperti hantu, melihat ke sekeliling. Lapangan yang cukup datar tetapi dengan konsentrasi energi surgawi yang baik. Ini seharusnya cukup. Si kembar kemudian berpisah, masing-masing bergerak ke satu sisi dalam formasi. Sesaat kemudian, asteris ledakan. Asteris. Dua bangunan besar muncul, mendarat di tanah dengan suara keras. Namun tidak terjadi apa-apa pada bangunan tersebut. Hukum spasial rune formasi sirkuit memastikan bahwa benturan tidak dirasakan oleh peralatan apapun di dalam bangunan atau bahkan struktur itu sendiri. Soul Gem Blacksmith dan Alchemy Workshop kini telah muncul pertama kali di luar Soul Gem Dimensional Realm. Asteris suara sumbang, suara sumbang, suara sumbang, suara sumbang. Setelah itu, beberapa puluh orang juga muncul di dalam. Mereka terkait dengan alkimia Rowan atau bengkel pandai besi Ryan. Dalam kedua kelompok itu, beberapa adalah spesialis dari bumi, sementara yang lain adalah alkemis, master formasi, atau pandai besi dari Dalamul Lama dan sekte lama lainnya dari Sunkan. Ryan memutuskan untuk menggunakan ide Rowan dan menginisiasi orang-orang ini dalam bentuk pandai besi dan formasi dengan bantuan peralatan baru. Repositori formasi sirkuit tidak ada di luar. Tetapi orang itu tidak perlu berada di sana. Baiklah, saatnya berlatih. Bab 2476. Di dalam jangkauan formasi itu, Ryan dapat mengendalikan aliran energi surgawi, jadi itu bukan risiko bagi orang-orang di bengkel pandai besi atau bengkel alkimia Rowan. Bagaimanapun, bantuan itu tidak akan diperlukan lama-lama. Semua orang lahir di alam pendirian fondasi di alam dewa, jadi mereka yang di bawah, bahkan dengan sedikit energi surgawi, benar-benar berkultivasi dengan sangat cepat hingga mereka mencapai level itu. Hanya dalam waktu 2 bulan lebih sedikit, setiap manusia di planet bumi telah mencapai alam pembentukan fondasi. Tentu saja, mereka yang tinggal di alam dimensi permata jiwa berkultivasi lebih cepat. Bagaimanapun, kecepatan waktu di sana setidaknya 20 kali lebih cepat. Kentucky, yang berada di dalam, merasa sangat kesal. Karena Ryan dan Rowan harus menghabiskan waktu di luar untuk berlatih, terserah padanya dan Celis untuk berkultivasi demi mereka berempat. Terakhir kali, Kentucky menghabiskan sebagian besar waktunya di luar, merekrut binatang iblis. Sekarang, dia hanya bisa mempersiapkan diri untuk bertahun-tahun berkultivasi di alam dimensi. Celis, di sisi lain, tidak bisa lebih bahagia. Kentucky berada di sarangnya, yang merupakan bagian dari Celis. Baginya, keberadaan Kentucky di sana adalah hal terbaik selama kultivasi. Dengan inti energi asal surgawi yang tersisa, Celis merasa sebagai pohon paling beruntung yang pernah ada. Begitu saja, waktu berlalu dengan cepat.
Tak lama kemudian, lebih dari 5 tahun telah berlalu di dunia luar. Sedangkan untuk alam dimensi, 100 tahun adalah waktu yang dialami semua orang. Sebagian orang meninggal, yang lain mencapai alam baru, sehingga rentang hidup mereka bertambah. Karena alam dimensi permata jiwa pada dasarnya sama dengan planet sungguhan, tidak perlu meninggalkan alam dimensi. Jika seseorang ingin mengalami kesulitan, mereka hanya perlu meninggalkan kota sekte sistem di dalamnya. Seluruh planet sekarang dipenuhi dengan binatang iblis setelah bertahun-tahun bereproduksi. Bahkan manusia pun menyebar dengan cepat. Kota pertama tempat semua orang tinggal sebelumnya bukan lagi satu-satunya pemukiman di dalam alam dimensi permata jiwa. Beberapa pemukiman lain, yang jauh lebih kecil, mulai muncul jauh darinya, di dekat wilayah binatang iblis lainnya. Alam dimensi benar-benar menjadi dunia yang terpisah dengan sendirinya. Ryan sering datang ke alam dimensi untuk menengok orang tuanya, terutama ibunya. Bagaimanapun, ibunya adalah manusia biasa saat dia membawanya. Untungnya, dengan pengawasan Turen, Juliana dengan mudah melampaui alam dan mampu mencapai tahap tengah alam pembentukan inti. Dia tampak jauh lebih muda sekarang karena tambahan kekuatan hidup dari alam baru jauh lebih tinggi daripada jumlah awalnya. Itu belum semuanya. Soul Gem Dimensional Realm juga menjadi suar teknologi sirkuit seiring berjalannya waktu. Ryan bahkan memastikan bahwa master formasi di dalam Dimensional Realm memiliki akses ke sistem komunikasi di luar. Ryan, Havek, dan Kia membuat jalur rahasia di antara mereka bertiga, yang membantu ketiga pihak untuk berbagi pengetahuan dan berkembang bersama. Itu adalah langkah penting yang tidak bisa dihindari. Jika Ryan menjaga pengembangan Soul Gem Dimensional Realm terpisah dari pengembangan Demon Beast dan Humanoid Ratchet Territories sendiri, mereka pasti akan tumbuh ke arah yang berbeda. Itu berarti kompatibilitas antara sistem dan peralatan akan semakin jauh. Itu tidak baik karena rencana Ryan adalah untuk menghubungkan Realm of Gods sepenuhnya. Jalur rahasia antara tiga kontributor utama ini memastikan bahwa semua sistem mereka tetap kompatibel satu sama lain. Ryan merasa sedikit kewalahan dengan hal itu. Sebelumnya, semua orang percaya bahwa dialah sang jenius di balik sistem komunikasi itu. Meskipun dia mengatakan berkali-kali bahwa itu adalah salinan dari kehidupan sebelumnya, dialah yang membawanya ke sisi kultivasi alam semesta. Namun, sekarang setelah para spesialis dari bumi, orang-orang yang benar-benar mengetahui pekerjaan mereka, berhubungan dengan kelompok Kia dan Havek, mereka mengerti betapa mendasarnya pengetahuan Ryan sebenarnya. Ryan hanya bisa tersenyum pahit, sekali lagi mengatakan bahwa dia telah memperingatkan semua orang. Dia hanya tahu tentang logam, dan apapun yang lain dari bumi pada dasarnya adalah pengetahuan umum. Di pihak Rowan, para spesialis kedokteran kini sudah sangat mengenal peralatan di bengkel alkimia. Rowan, sebagai pemimpin tim itu, bahkan merasa lebih puas. Mereka semua jenius atau setidaknya orang-orang yang berusaha keras dalam studi mereka untuk bisa kembali ke tempat mereka sekarang di bumi. Mereka belajar lebih cepat daripada siapapun yang bisa diterima Rowan sebagai murid di sisi semesta ini. Terakhir, kultivasi kelompok si kembar maju dengan kecepatan yang stabil. Memang, Kentucky dan Celis berkultivasi di lingkungan yang 20 kali lebih cepat. Namun, mereka berkultivasi untuk mereka berempat. Akan sangat berbeda jika keempatnya benar-benar berkultivasi pada saat yang sama di sana. Meskipun demikian, Sister Orb meramalkan bahwa mereka pasti akan mengumpulkan cukup energi asal surgawi pada saat Ryan dan Rowan menyelesaikan latihan mereka di luar dan dapat memasuki alam ruang waktu. Namun, sebulan setelah 5 tahun ini, lencana komunikasi Rowan menerima pesan. Saat melihat ke dalam, mata Rowan berbinar. Akhirnya dia menemukannya. Rowan kemudian segera menghubungi Ryan. Aku akan keluar. Aku akan kembali dalam 1 atau 2 hari. Ryan terkejut mendengarnya. Biasanya, apapun yang berhubungan dengan perjalanan adalah urusan Ryan atau Kentucky. Apa terjadi sesuatu? Rowan mengangguk. Luan menemukan bunga Juniri dan akan kembali. Namun, dia menghabiskan sebagian besar batu surgawi yang kami berikan kepadanya dan akan sulit membayar untuk berteleportasi jauh-jauh ke sini. Begitu ya. Ryan senang mendengarnya. Ia lalu berbalik dan memperingatkan semua orang di bengkel pandai besi. Aku akan mengirim kalian semua ke alam dimensi permata jiwa. Ada beberapa hal yang harus kulakukan di luar, dan aku tidak akan meninggalkan kalian di sini. Rowan menatapnya dengan bingung. Apakah kamu juga butuh sesuatu dari luar?
Ryan mengangguk. Aku akan kembali ke wilayah ras humanoid di pusat alam dewa. Akhirnya seseorang menjawab pesan pasar daringku dan bersedia menjual materi hukum kayu. Anehnya, itu bukan bunga iblis menyimpang, yang kuyakini paling mudah diperoleh. Sebaliknya, orang ini memiliki inti pohon bumi lahamin, dan itu adalah inti pohon dari pohon lahamin alam luar angkasa elemental puncak. Bab 2477. Rowan terkejut mendengarnya. Dan mengapa kau baru keluar untuk mengambilnya sekarang? Kau seharusnya pergi begitu mendengar orang ini memilikinya. Karena inti pohon ini berasal dari tanaman iblis tingkat tinggi, kemungkinan besar ada sedikit hukum kayu di dalamnya. Aku ingin, kata Ryan. Namun, ini adalah pakar ruang waktu yang ikut serta dalam perburuan iblis jiwa itu. Dia tidak berada di pusat alam dewa sejak awal, dan dia juga tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Aku menerima pesannya beberapa hari yang lalu bahwa dia akan melewati kota Ransvite. Apakah kau akan pergi atau tidak? Aku akan tetap pergi dalam 3 hari ke depan. Pesan Luan yang tiba-tiba itu hanya membantu. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang juga, Rowan cepat-cepat memutuskan. Tapi aku tidak akan pergi ke Ransvite. Aku akan pergi ke pusat alam dewa, tetapi aku akan menuju ke arah Rasroh. Dia menungguku di kota Yunrel, salah satu benua yang berbatasan dengan wilayah ras humanoid. Ryan tidak keberatan. Sekitar 1 jam kemudian, bengkel alkemis dan pandai besi dikirim kembali ke dimensi permata jiwa bersama dengan semua orang. Baru setelah itu Ryan dan Rowan meninggalkan tempat itu, kembali ke kota tempat mereka awalnya datang dengan penampilan yang berbeda. Ryan meninggalkan formasi, karena ia bermaksud untuk kembali ke tempat ini setelah transaksi mereka selesai. Setelah membayar biaya, Ryan dan Rowan kembali ke pusat alam dewa. Dalam formasi teleportasi berikutnya, Rowan menuju ke arah roh, sementara Ryan langsung menuju Ransvite. Namun, saat Ryan tiba di Ransvite, dia menghubungi orang itu dan mengetahui bahwa dia masih dalam perjalanan dan tidak akan tiba setidaknya dalam 2 hari ke depan. Karena itu, Ryan punya ide. Tidak akan ada artinya jika hanya pil Rowan dan celis yang siap dikonsumsi. Karena kultivasi mereka saling terkait, bahkan jika mereka memahami hukum dengan cukup baik untuk maju melalui alam ruang waktu, mereka tidak akan mampu melakukannya. Lagi pula, Ryan belum akan mencapai tingkat pemahaman itu. Dari kota Ransvite, Ryan memutuskan untuk mengunjungi Flinyu, yang masih berada di kota yang sama seperti 5 tahun lalu. Perang belum berlanjut sedikit pun hingga sekarang karena Soul Devil terus melarikan diri kemana-mana. Namun, para Devil juga tidak melakukan serangan balik karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sebaliknya, mereka tampak lebih ingin menyeret perang ini selamanya. Ryan tahu mengapa mereka melakukannya. Semua orang yang tahu tentang keberadaan Hyoumu juga mengerti itu. Continental Barriers tidak lain adalah pelepasan energi ekstra dari Hyoumu. Dia melakukannya untuk mengatur tubuhnya sendiri. Dia dibayar untuk menghentikan pelepasan energi ini, tetapi dia tidak bisa terus menahannya selamanya. Cepat atau lambat, dia akan mulai melepaskan energinya, dan Continental Barriers akan muncul kembali. Begitu itu terjadi, menggerakkan pasukan akan menjadi sangat rumit. Belum lagi itu akan menciptakan banyak celah bagi iblis di sisi lain setiap penghalang benua untuk mengacaukan segalanya. Selama iblis menunggu penghalang benua muncul kembali, mereka tidak akan dipaksa kembali lagi. Tentu, mereka tidak dapat merebut kembali jalur duniawi, tetapi mereka juga tidak akan terhapus dari alam dewa. Selain itu, segel alam dewa yang mencegah para ahli alam dewa dari dunia bawah masuk melalui cara lain juga tidak dapat ditahan selamanya. Ryan tak kuasa menahan diri untuk mendesah. Yah, paling tidak, banyak wilayah dari iblis telah direbut kembali, yang berarti banyak makhluk hidup tidak akan kehilangan jiwa mereka demi pengembangan iblis. Begitu Ryan tiba di gedung utama, ia menggunakan lencana komunikasinya untuk memberitahu Flinyu bahwa ia ada di sana. Flinyu mengizinkannya masuk beberapa menit kemudian. Di dalam kantor pria itu, Ryan dapat melihat bahwa Flinyu tampak sangat lelah. Namun, itu bukan kelelahan fisik. Melainkan, itu adalah kelelahan mental. Tidak diragukan lagi, ia harus menghadapi banyak hal selama 5 tahun terakhir sementara pasukannya tidak dapat bergerak. Halo, Senior Flinyu. Maaf telah mengganggu pekerjaanmu. Flinyu hanya melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Tidak perlu formalitas. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi singkat saja.
Ryan mengangguk. Aku perlu mengunjungi surga. Bisakah kau mengatur jalan yang aman melalui jalan temporal untukku? Namun, tidak sekarang. Aku akan pergi 5 tahun dari sekarang. Flinyu menyipitkan matanya. Kita baru saja memulihkan jalan temporal, tetapi itu hanya pintu masuk kita sendiri. Pintu masuk surga dan dunia bawah masing-masing berada di tangan para malaikat dan iblis. Aku bisa membuatmu melintasi jalan temporal dan pergi ke surga. Namun, begitu kau tiba di pintu masuk mereka, kau harus berhadapan dengan para malaikat sendiri. Izinkan aku memberitahumu sebelumnya bahwa para malaikat tampaknya sangat gelisah saat ini. Itu karena beberapa kejadian aneh di alam malaikat mereka beberapa tahun yang lalu. Seperti yang diharapkan, alam dewa tampaknya setidaknya telah mengetahui apa yang terjadi di surga. Hanya saja mereka tidak tahu Ryan dan Rowan adalah penyebab utamanya. Tidak apa-apa, senior. Aku hanya perlu diberikan jalan masuk tanpa risiko. Mengenai surga, kami memiliki kontak sendiri di sana. Flinyu yakin bahwa pintu masuk ke sisi alam malaikat dijaga ketat, jadi dia bertanya-tanya kontak seperti apa yang dimiliki Ryan yang memungkinkannya masuk ke alam malaikat tanpa rasa khawatir. Tentu saja, dia tidak menanyakannya. Baiklah. Tepat setelah itu, dia memberikan Ryan sebuah token biru. Kamu bisa menggunakan token ini saat kamu sampai di pintu masuk jalur temporal. Selama kamu menunjukkannya, tidak ada yang akan menghentikanmu untuk melewatinya. Ryan tersenyum sambil melihat token itu. Senior Kavan benar-benar banyak membantu kami dengan pesannya. Tidak kusangka akan semudah ini mendapatkan tiket masuk gratis. Ryan kemudian berterima kasih kepada Flinyu dan pergi. Dia masih harus menyelesaikan transaksinya di kota Ransvite. Bab 2478. Segalanya berjalan sesuai rencana Ryan dan penjual. Mereka seharusnya bertemu di kota Ransvite, di dalam sebuah ruangan di rumah terbengkalai di pinggiran kota. Alasannya adalah tidak ada seorang pun selain Ryan yang tahu bahwa orang itu memiliki core tersebut. Karena itu, penjual meminta Ryan untuk merahasiakannya dan menemuinya di tempat itu. Saat memasuki rumah, seorang lelaki tua dengan beberapa tato di sekujur tubuhnya sudah menunggunya di sudut jalan. Ia menatap Ryan dan membungkuk. Terima kasih sudah datang. Seperti yang kukatakan, transaksi ini harus dirahasiakan, jadi kuharap kau tidak keberatan dengan kesederhanaan tempat ini. Ryan menggelengkan kepalanya. Itu sama sekali bukan masalah. Yang penting adalah apakah kamu memiliki core atau tidak. Namun, aku juga tidak ingin ada masalah di pihakku, jadi aku perlu tahu mengapa kesepakatan ini harus dirahasiakan. Kalau tidak, mungkin tidak ada gunanya. Pria itu mengangguk, sudah menduga keraguan Ryan. Inti pohon bumi Lahamina yang kudapatkan berasal dari penyergapan terhadap iblis jiwa di benua yang jauh. Tanaman iblis pohon bumi Lahamina ikut serta dalam serangan ini, mencoba menahan iblis jiwa hingga ahli alam dewa tiba. Lagi pula, hanya mereka yang benar-benar bisa membunuhnya. Namun, Soul Devil sudah jauh lebih kuat dari kami, jadi ia akhirnya berhasil lolos dari pengepungan kami. Pohon bumi Lahamina adalah salah satu korbannya. Saya selalu mengawasi pasar online karena saya sering bepergian dan biasanya mengumpulkan beberapa barang aneh yang akhirnya saya jual. Kali ini, saya kebetulan berada di dekat tanaman iblis saat ia mati, jadi saya langsung mengambil intinya tanpa ada yang menyadarinya, jelasnya. Ryan merenung sejenak. Menurutku itu bukan masalah. Pohon itu sudah mati, jadi mengapa masih ada yang peduli jika intinya diambil? Pria itu tersenyum getir menanggapi. Sepertinya kau tidak mengenal semua ahli alam dewa di alam dewa. Salah satu dari mereka kebetulan adalah pohon bumi Lahamina di tahap tengah alam dewa. Mengenai inti yang kudapatkan, tampaknya itu sangat penting bagi pohon iblis ini karena ia mengirim banyak bawahannya untuk menyelidiki dan mencoba memulihkan inti. Jelas, mereka tidak menemukan apapun dan mungkin berpikir inti itu telah hancur. Pria itu lalu memperingatkan Ryan. Ingat, jika kita menyelesaikan kesepakatan ini, kau akan menjadi kaki tanganku. Kau tidak boleh membiarkan siapapun tahu bahwa inti pohon bumi Lahamina muncul. Mendengar penjelasan pria itu, Ryan menghubungi Celis yang ada di dalam alam dimensi permata jiwa. Celis, menurutmu mengapa pohon bumi Lahamina alam dewa ini sangat menginginkan inti ini? Itu sudah diduga, jawab Celis cepat. Tanaman iblis bisa mendapat banyak manfaat dari inti tanaman iblis dari spesies yang sama. Mereka bisa menyerap inti itu ke dalam diri mereka sendiri dan meningkatkan kemampuan alami mereka sendiri.
Seperti yang mungkin bisa Anda bayangkan, ras Wild Swallow Cedar saya jelas merupakan salah satu ras seperti itu. Namun, lanjut Celis, tanaman iblis sangat langka dibandingkan dengan ras lain. Apalagi tanaman iblis surgawi sepertiku. Kami setidaknya sama langkanya dengan ras Minokawa dari Kentucky. Tidak, mengingat kemampuanku, rasku jelas jauh lebih langka. Karena itu, tanaman iblis memahami sejak usia muda bahwa mereka tidak boleh saling mendoakan. Itu hanya akan membawa malapetaka bagi ras mereka sendiri. Karena itu, sebagian besar tanaman iblis membantu tanaman iblis dari spesies mereka sendiri. Namun, pada saat yang sama, mereka memiliki semacam perjanjian saling membantu. Sejujurnya, hal itu cukup umum di dunia tanaman iblis. Jika salah satu dari mereka mati, inti iblis mereka harus diserap oleh anggota ras mereka sendiri. Akan lebih baik jika tanaman iblis masih hidup, tetapi jika tidak, setidaknya kematiannya dapat membantu ras yang dimaksud. Celis mendesah. Inti yang ingin kau beli ini berasal dari pohon iblis alam elemental Space Realm tahap puncak. Bahkan untuk pohon bumi Lahamina alam ketuhanan, itu tak ternilai harganya. Apakah pohon alam ketuhanan ini akan menggunakan inti pada dirinya sendiri atau beberapa anggota klannya, aku tidak tahu. Namun, aku dapat menjamin bahwa itu lebih berharga daripada sejumlah batu ketuhanan di matanya. Peringatan singkat, Ryan. Orang itu berkata bahwa mungkin pohon bumi Lahamina mengira inti dihancurkan oleh iblis jiwa. Namun, aku sangat meragukan itu. Jika kau menemukan inti ini, kau harus yakin tidak ada informasi mengenainya yang akan bocor. Mereka pasti masih mencarinya. Ryan mempertimbangkan apakah itu sepadan dengan risikonya atau tidak. Seperti yang disebutkannya, dia tidak akan pergi membunuh pohon bumi Lahamina hanya karena dia membutuhkan inti. Namun, pohon ini sudah mati, jadi menggunakan inti bukanlah masalah. Namun sekali lagi, dia merasa bahwa hal yang benar untuk dilakukan adalah mendapatkan inti dan mengembalikannya kepada ras pohon bumi Lahamina. Masalahnya adalah dia juga sangat membutuhkan inti ini. Celis dapat mengetahui apa yang dipikirkan Ryan dan kemudian menambahkan. Inti ini dapat membantu ras mereka, tetapi pada saat yang sama, inti ini dapat membantu kita menyelamatkan seluruh alam semesta. Apa gunanya membantu ras mereka untuk sesaat dibandingkan dengan tidak membiarkan mereka semua mati saat alam semesta meledak? Ryan harus mengakui bahwa Celis benar. Tentu saja, ia juga tahu bahwa Celis juga berusaha membantu dirinya sendiri karena ia hanya ingin berkultivasi lebih cepat. Hanya saja kedua pendapat tersebut sesuai dengan situasi. Akhirnya, Ryan tersenyum pada pria itu dan mengangguk. Inti ini sangat berharga bagi ras pohon bumi Lahamina, tetapi jika pria itu mencoba menjualnya kepada mereka, mereka pasti akan membunuhnya karena mencurinya, jadi dia hanya bisa menjualnya kepada orang lain. Baiklah, untuk memastikan tidak ada yang mengira aku mendapatkan inti ini, aku akan menyimpan penawaran pasar onlineku. Jadi, berapa harga jualnya?